Tapi Pak, Bikana itu awal-awal dia menjelaskan Tritunggal itu bagus loh. Waktu awal-awal aku kan sering di Komalnya dulu. Iya, Nah kalau ada yang naik, naik bertanya Tritunggal itu dia jelasinnya bagus. Ya. Tapi kok tiba-tiba? Cuman satu-satunya dari orang waras yang saya masih respect dan saya masih hormat adalah Bikana. Ya, saya masih respect. Kenapa? Karena dia jauh daripada suka menggosipkan orang, walaupun dia pernah menyerang saya ya. Tapi saya paling respect sama dia. Kenapa? Karena bagaimanapun kita, ya, even kita berbeda secara pandangan atau secara ini, ya, tapi kita tidak boleh istilahnya melakukan cara-cara seperti yang teman-teman waris lainnya lakukan. Ya, saya sudah kebal, apalagi kayak Samuel mengancam saya dan sebagainya. Nggak perlu diancam, udah tungguin lu laporan sampai sekarang 2 tahun laporan lu kagak ada juga di kepolisian kan gitu. Ya kan, justru saya tunggu gitu loh teman-teman ya. Jadi saya dengan seperti ini Bu Diana, saya nggak mau terima ancaman-ancaman lagi. Karena saya udah capek Bu Diana gitu ya, diancam-ancam. Silahkan gitu. Jadi kalau ini biar sekalian kita ngerti, oh ini berarti pengkhianatnya ini kan gitu, jadi tegas dengan dan jelas ya. Jadi kita penginjilan kita tidak ada perlu kita takutkan ya. Tadi pastor juga mendorong saya, beritakan Injil kepada segala bangsa. Ya, muridkan mereka. Ya, jangan takut. Kalau memang kamu membawa otoritas dari kerajaan surga, kamu membawa otoritas, maka surga akan membackup kamu. Maka sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, nah itulah yang membuat saya betul kalau gitu apapun segala resikonya, saya sudah menjalani hal ini. Ini jalan hidup yang kita ambil, betul nggak Pak Erben dan teman-teman semua? Ya ini memang mungkin panggilannya di dalam hidup kita, ada orang yang dipanggil menjadi martir, ada orang dipanggil. Tapi ini mungkin adalah jalan hidup saya yang saya harus jalani karena saya memang dipanggil untuk misi dan penginjilan, untuk menginjili. Nah, maka selama seperti Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi inilah tugas saya ya, sama dengan Bang Edis ya. Kami meninggalkan segalanya. Kami membayar harga lah ya. Istilahnya saya nggak perlu ngomong apapun itu, tetapi untuk memberitakan Injil ini sampai kepada bangsa-bangsa ini, sampai kepada seluruh Indonesia, itulah kami ada di sini ya. Dan saya dan Bang Edis siap ya untuk berapologet ya. Makanya Bang Edis menyerahkan hidup dia, saya juga menyerahkan hidup saya di bawah kaki Tuhan. Biar hidup mati kita Tuhan yang pelihara. Ya. Amin. Gitu. Amin. Kita harus patuh di dalam firman Tuhan ya Bu ya. Iya ya. Kalau yang tapi ada yang beda nggak sih? Kayaknya kan begitu. Nggak, biasanya aku di roomnya Bu Sofi ya. Biasa aja gitu. Tapi kali ini kok ada yang beda gitu. Ada rasa suasananya itu loh ya, auranya itu loh keren banget ya. Luar biasa loh ya. Keren tahu nggak sih keren? Keren tuh auranya mistis gitu. Kata bau minyak. Kalau saya sukacita malahan Pak, bukan kereng, sukacita. Iya. Artinya ternyata guru saya ini ya, guru online saya ini on cam gitu. Tinggal sang penggugat katanya lu mau on cam, Gat. Jangan. Mau menebarkan pesona-pesona kegantengan. Yang di luar negeri boleh lah, yang di luar negeri lah ya, boleh silakan. Masih ada keluarganya di Indo, kasihan. Bu Sofi. Ya. Saya lihat banyak sekali nih mau naik. Saya udah dari tadi. Saya izin keluar dulu. Ya Bu, buat teman-teman semua, saya bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam room ini. Saya senang sekali, sangat bahagia ya. Nah, saya bersyukur juga kita boleh bergandengan tangan bersama-sama, laskar-laskar Kristus. Yuk kita bersama-sama saling mendoakan. Ya, yang kaya menopang yang miskin mendoakan orang kaya, yang tenar menopang yang belum tenar, yang belum tenar doakan yang sudah tenar kan gitu. Jadi maksud saya begini, mari kita bersahati bersama-sama, bergandengan sama-sama, apalagi di negeri kita ini, di Indonesia ini tentu saja banyak tantangan yang mungkin tidak bisa kita publikasikan, tetapi Bapak Ibu semua tahu ya, dan tetap berhikmat. Saya bacakan ayat firman Tuhan terakhir buat yang komen di bawah yang belum kenal Tuhan ya. Saya mau sampaikan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal itu? Nah, buat saudara saya yang belum kenal Tuhan, saatnya putuskan, segera terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada waktu lagi, tidak panjang lagi waktu lagi. Jangan sampai setelah kita meninggal baru menyesal. Itu saja Bu Sophie, Bu Diana, Pak Erben, semuanya sahabat-sahabat Kristus. Tuhan berkati. Oke, thank you Pak JDP. Semangat. Siap. Thank you Pak. Salam. Thank you. Salam. Tuhan memberkati pelayanan Bu Bapak. Sophie, terima kasih untuk waktunya dinaikkan ke koma. Saya banyak belajar dari Ibu. Saya mohon izin gantian dengan yang lain ya. Shalom. Oke, shalom. Saya naikkan tukang ini ya, Maduran ini ya. Shalom Maduran. Ini Maduran ini fans berat saya ini kayaknya. Harus toh. Ayo open cam. Kamu sekarang kalau masuk komal gue nggak boleh nggak open cam. Wah, nggak bisa itu. Kena. Ini tukang ngecengin orang ini. Coba sekarang cengin ini. Al-Hayat coba Bu Sophie dicengin. Nggak bakal bisa. Tadi habis dari gereja dia agak ngantuk teman-teman, meeting sampai sore. Ya terus lanjut. Donat-donat berterbangan. Thank you buat teman-teman yang memberikan donat-donatnya untuk hiburan ya. Ini kan sebelah kiri kanan kan mujahid, terus juga ada keluarga, ya jadi nggak mungkin lah. Mungkin buat open camp itu udah susah. Nggak tahu ya ke depannya ya. Open yang lain kali ya kan? Open hati lah Dur. Bisa. Iya, soalnya lagumu sejak berapa tahun lalu lagu dangdut terus. Masak sendiri, cuci baju sendiri, yang dicinta tak ketemu. Ya, saya dahulukan untuk teman-teman apologet yang naik dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman apologet yang mau berinteraksi dengan saya, kayaknya mereka kan gitu kan, kayaknya heboh gitu ya. Apa yang mau kamu sampaikan Duren, silakan. Aku kasih kesempatan. Sophie layar gede dong. Nggak bisa aku caranya. Iya. Apa ya? Tahu caranya gimana caranya ngasih ini. Pencet aja punya ibu. Klik mukamu dulu, klik mukamu. Ya nanti di mungkin kolom kotak itu digedein, klik gitu. Sebelah kanan nama. Positifnya open cam nih ya. Positifnya open cam kalau diperhatiin kan emang algoritma TikTok itu kalau yang open cam kasih lihat wajah itu kan dia kayak semacam inilah penontonnya itu lebih banyak, viewernya lebih banyak, ya mungkin lebih bisa banyak menjangkau lah. Itulah. Duran, aku dulu itu aku kira Pak Duran ini ada Rion, suaranya aku dengar suaranya mirip. Bukan. Memang banyak yang bilang mirip, banyak yang bilang iya, mirip. aku dengar dulu kan suaranya mirip. Aku bilang ini ya Bang Aderion ini pakai akun lain. Iya, Pak BPK. Apa yang disampaikan Pak BPK? Silakan. Silakan. Wah, Pak BPK mah on cam langsung. Shalom Pak BPK. Shalom. Suaranya Pak masih di mute. Suaranya Bapak nggak keluar. Suaranya Pak BPK. Weh, Bang Ben-Hur juga jadi open cam. Shalom ya buat semua teman-teman. Jangan takut beritakan Injil kebenaran ya. Jadi ya. Open cam semuanya. Ganteng. Pak Ben-Hur, ganteng bener sampean Pak Ben-Hur. Tepuk tangan dulu. Lagi usia kita udah tua. Open cam ngeri ya ini. Ngeri. Janganlah, kalau Pak usia udah tua. Apologet Indonesia semakin terdepan. Amin, 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 amin. Weh, shalom ya buat semua teman-teman. Aku kira Pak Ben-Hur masih muda. Tuh, aku sumpah. Loh, kamu jangan gitu, ngawur ini. Mozart ini. Coba Mozart tunjukkan kumismu dulu. Salam Pak Ben-Hur. Halo Pak BPK. Oh, rupanya Pak BPK ini udah jam 5 sore juga. Pak Erben, cucu sudah banyak. Apalagi yang ditakutin Pak Erben? Ya, Pak, hidup cuma sekali, betul? Hidup cuma sekali. Kita harus memberitakan Injil karena kita sudah menyerahkan hidup kita untuk pemberitaan Injil. Dan ada 2 pesan tadi yang saya dapatkan dari pastor-pastor pembina dan juga dari teman-teman jemaat ya yang mengamati apologet Kristen. 1, dia mengatakan Bu Sophie jaga emosi, katanya jaga narasi, ya.
karena mereka tidak nyaman ketika kita mengatakan kata-kata yang kotor ya kepada muslim dan sebagainya. Itu satu yang mereka pesankan. Jadi saya juga mulai sekarang ingin memperbaiki cara kita berdialog, cara kita berapologet, doakan. Amin. Ya. Yang kedua, mereka berpesan jangan masuk ke dalam ranah perdebatan denominasi. Artinya kita harus menjaga kesatuan tubuh Kristus. Karena saya juga kemarin mendengar komal-komal ya yang berantem sendiri ya antara yang Katolik, Ortodok, yang ke Protestan itu nggak bagus teman-teman. Itu melukai tubuh Kristus. Ya, saya perlu kasih tahu Anda saja. Ya, itu sangat memprihatinkan. Anda bukannya mencari jiwa menginjil, tapi Anda melukai tubuh Kristus. Nah, dua hal ini yang disampaikan pastor-pastor dari ketua-ketua sinode besar ya, teman-teman ya. Untuk saya sampaikan kepada teman-teman apologet. Mereka mungkin nggak bisa bersuara langsung di sini. Mereka nggak bakal masuk ke komal kita, ya, karena mereka bukan orang-orang biasa, ya. Tapi mereka berpesan ada dua hal ini yang harus Anda lakukan. Dan saya sama Bang Edis, kami berdua sudah sepakat. Dan termasuk mungkin teman-teman tahu kalau kami Al-Hayat dari dulu selalu berpandangan bahwa kita harus ada menjaga tubuh Kristus karena saya berdiri di atas kesatuan tubuh Kristus, ya. Mungkin kita bisa mengatakan, oh kita nih yang paling benar, cara baptisan kita yang paling benar, dogma kita, doktrin kita yang paling benar, gitu ya, tentang ini. Tapi ingat, kalau itu melukai tubuh Kristus, melukai gereja lain untuk apa? Ya kan? Jadi kita tetap harus menjaga kesatuan tubuh Kristus, jangan saling melukai. Ya, itu dua hal itu yang dipesankan kepada teman-teman apologet Kristen, ya, dan kita mendorong untuk supaya muncul apologet Kristen yang baru, teman-teman, ya, yang mencintai Tuhan. Bukan hanya kita pesan pendeta tadi, pastor mengatakan begini, bukan hanya punya pengetahuan tentang Alkitab, punya pengetahuan tentang Tuhan, itu bagus. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjalankan firman Tuhan, menjalankan hidup ini seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, itu yang lebih penting. Tapi tidak berlaku buat Buanas JO dong, Bu. Ya, kita sudah membuat pagar yang jelas untuk hal itu. Jangan lagi kita dipecahkan dengan doktrin-doktrin sekunder. Ya, ngerti ya teman-teman? Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan akhirnya yang selama ini kita penasaran seperti apakah wajah seorang Ibu Sofiatul ketika berdebat dengan para polemikus, teman-teman ya, karena sudah bertahun-tahun biasanya dia tidak pernah on cam ya, baik itu di live YouTube maupun di live TikToknya. Kenapa teman-teman? Karena memang ada banyak ancaman ya, khususnya para apologet Kristen ini itu banyak menerima ancaman dari para polemikus sebelah teman-temannya. Jadi ternyata pada akhirnya, dan ini adalah perdana di mana Bu Sofiatul itu membuka kameranya atau open cam di live TikToknya teman-teman. Dan teman-teman tadi bisa melihat seperti apa mukanya, wajahnya, rambutnya, dan lain sebagainya. Dan kita tahu selama ini teman-teman ya, selama dia terjun dalam dunia perdebatan, dan menurut kesaksian atau pengakuannya bahwa dia adalah seorang yang murtadin, yang dimana dia sebelumnya penganut agama Islam dan kemudian murtad menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena memang dia mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya jalan menuju surga itu adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita tahu setelah dia murtad teman-teman mengikut Yesus, dia begitu luar biasa semangat menyala-nyala ya untuk mencari lebih dalam lagi tentang kebenaran kekristenan, dan akhirnya dia bisa terjun dalam dunia apologet, kita memberitakan Injil Kristus. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.